Ada dua hal yang akan mempengaruhi keberhasilan Anda dalam rangka memperoleh kebahagiaan dengan menerapkan pola hidup sederhana. Dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah sikap Anda, dan yang kedua adalah tindakan Anda. Yang pertama ini berkaitan dengan bagaimana kita merespon tentang prinsip hidup sederhana, prinsip hidup bahagia dengan menerapkan pola hidup sederhana. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada bagian ini, yaitu yang pertama adalah dimulai dari rasa syukur. Anda hanya bisa hidup bahagia, Anda hanya bisa menerapkan pola hidup sederhana apabila Anda menerapkan rasa syukur di dalam kehidupan Anda. Mensyukuri apa yang Anda peroleh, mensyukuri apa yang Anda punya. Sejauh itu tidak bisa diterapkan, maka pola hidup sederhana itu sulit untuk kita terapkan. Karena di dalam pola hidup sederhana itu akan berkaitan dengan hal-hal atau materi yang sifatnya kecil-kecil. Maka bagian yang paling penting dari ini adalah mari kita mulai dari rasa syukur. Yang kedua, komitmen Anda yang kuat. Komitmen melahirkan konsistensi. Maksudnya begini, kadang-kadang ada orang mempunyai tekad untuk hidup bahagia dengan menerapkan pola hidup sederhana, tidak boros-boros. Tetapi itu hanya berlangsung beberapa saat dan setelah itu kembali ke kebiasaan-kebiasaan yang lama. Apabila Anda ingin berhasil menerapkan pola hidup sederhana, maka poin ini sangat dibutuhkan. Anda harus mempunyai komitmen yang kuat. Dari komitmen yang kuat itulah maka setiap tindakan-tindakan Anda akan dijalankan dengan secara konsisten. Yang ketiga, masalah gengsi. Gengsi adalah sebuah sifat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam masalah keuangan. Kalau di sana bisa, di sini juga bisa. Kalau di sana bisa beli sesuatu, di sini juga harus bisa. Nah, itu adalah persoalan gengsi. Ingatlah bahwa pengeluaran kita harus disesuaikan dengan pemasukan kita. Apabila kita terbawa oleh gengsi, maka kita tidak akan terkontrol, bahkan kita akan terjerumus terbawa ke dalam pola hidup materialisme, belanja sebanyak-banyaknya. Demi apa? Demi untuk gengsi. Maka apabila Anda berniat untuk hidup sederhana, menerapkan pola hidup sederhana, awalilah dengan menghilangkan rasa gengsi ini. Nah, sekarang saya bertanya, 3 hal kita sudah bahas. Apakah Anda sudah siap untuk menerapkan pola hidup sederhana? Kalau ya, mari kita lanjutkan. Setelah di bagian pertama kita membahas tentang sikap, maka bagian yang kedua ini adalah masalah tindakan atau sesuatu yang harus Anda kerjakan. Yang pertama yang harus Anda kerjakan ketika Anda ingin menerapkan pola hidup sederhana adalah latihan membuat catatan keuangan. Ini hal yang tidak mudah. Ya, caranya begini. Ini kertas. Setiap ada pemasukan, ini kertasnya Anda bagi 2, kiri, kanan. Di sebelah kiri Anda tulis pemasukan, di sebelah kanan Anda tulis pengeluaran. Setiap terima gaji, setiap ada uang yang masuk ditulis di sisi pemasukan. Setiap belanja ditulis di sisi pengeluaran. Lakukan itu selama 1 bulan secara rutin. Jangan bolong-bolong. Nah, setelah selesai 1 bulan, ini ke bawah dijumlahkan, ini ke bawah juga dijumlahkan. Setelah dijumlahkan ke bawah ini kelihatan. Ternyata uang saya bulan ini banyak. Tapi di mana semua uang itu? Semuanya sudah tidak ada. Oh, ternyata ada di sini pengeluarannya. Maka kita bisa menyadari, wah, yang ini tidak penting. Nanti bulan berikutnya tidak usah lagi, tidak perlu lagi mengeluarkan untuk yang bagian-bagian tertentu itu. Itulah bagusnya apabila kita mempunyai catatan keuangan. Tapi lalu ada yang bertanya begini, Pak, kalau uang saya hanya sedikit, apakah memerlukan juga pencatatan keuangan? Ya. Semakin sedikit uang Anda, semakin Anda membutuhkan catatan keuangan. Kalau uang Anda banyak, habis sedikit kan masih ada yang lain. Tapi kalau uang Anda hanya sedikit lalu Anda tidak catat baik-baik,
Berapapun uang di kantong Anda akan keluar dengan tidak terkontrol. Tetapi dengan membuat catatan ini akan menjadi kontrol bagi Anda untuk lain kali bisa menahan diri agar tidak mengeluarkan uang sesuka hatinya. Itu bagian yang pertama, latihan membuat catatan keuangan. Mari kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Masih sambungan dari bagian yang pertama. Di daftar pengeluaran sini setiap bulan, silakan Anda urutkan sesuai dengan prioritas. Prioritas itu maksudnya mana yang tidak bisa ditolak itu ditempatkan di urutan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi urutan-urutan ini ke bawah ini menunjukkan urutan prioritas. Semakin ke atas semakin prioritas, tidak bisa ditolak. Semakin ke bawah semakin tidak prioritas. Urutan nomor 1 misalnya, cicilan rumah yang dibayar ke bank itu tidak bisa ditolak. Karena kalau tidak dibayar, rumah bisa dilelang. Nah, itu harus nomor 1. Di bagian yang terakhir, pulsa misalnya 200.000. 200.000 pulsa ini masih bisa dikurangi menjadi 100.000. Atau bahkan mungkin bisa menjadi 50.000 di dalam 1 bulan. Nah, seperti itu cara mengurutkan prioritasnya. Nah, ketika sudah sampai pada masalah prioritas ini, tanda-tanda pola hidup sederhana sudah mulai muncul. Tinggal kita lanjutkan ke bagian-bagian berikutnya. Yang ketiga, nah ini juga penting. Bagaimana caranya mengendalikan belanja? Ada orang yang berbelanja tidak terkendali. Setelah uangnya habis di kantong, barulah dia pulang dari pasar. Setelah segalanya habis, barulah dia balik ke rumah. Nah, bagaimana caranya mengendalikan belanja? 1. Buat catatan apa yang harus dibelanja. 1. Beras, 2. Ikan, 3. Sayur, 4. Pakaian, dan seterusnya ke bawah. Catat semuanya. Ketika Anda pergi ke tempat belanja, ke pasar atau kemana, bawa ini catatan ini. Setiap kali selesai Anda belanja barang itu, centang. Setiap belanja, centang, centang, centang. Sampai di centang yang terakhir. Begitu centang yang terakhir selesai, Anda langsung balik pulang. Jangan lihat kemana-mana. Jangan lihat kiri kanan. Kenapa tidak boleh lihat kiri kanan? Karena di sebelah kiri kanan itu ada banyak sekali godaan-godaan. Maka, setelah daftar belanjaan ini sudah dibelanja semua, langsung balik pulang ke rumah mengerjakan pekerjaan yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, sederhanakan makanan Anda. Pertanyaannya, untuk apakah kita makan? Tujuan utamanya adalah untuk sehat. Nah, di antara makanan-makanan itu ada beberapa makanan yang mempunyai fungsi yang sama. Daging misalnya. Daging itu bisa membuat kita sehat. Tempe itu bisa membuat kita sehat. Maka kalau Anda mau pola hidup sederhana, pilihlah tempe. Tetapi dengan catatan, sewaktu-waktu juga saya bisa makan ayam apabila keuangan memungkinkan. Tetapi jangan selalu belanjanya di ayam, karena ingat, kita akan menerapkan pola hidup sederhana. Murah tapi sehat. Itu prinsipnya. Yang kelima, sederhanakan pakaian Anda. Pakaian itu tidak ditentukan oleh harganya mahal atau tidak mahal. Tetapi yang menentukan itu adalah sesuai dengan potongan tubuh kita, dan yang paling pokok adalah harganya pas dengan kantong kita. Nah, dengan begitu, Anda tidak akan tergoda untuk membeli yang mahal-mahal. Tidak perlu membeli pakaian yang mahal-mahal, tetapi pada akhirnya hanya disimpan di dalam lemari. Nah, sekarang kita sampai pada poin-poinnya. Untuk memperoleh hidup bahagia, Anda harus menerapkan pola hidup sederhana. Untuk menerapkan pola hidup sederhana, ada 2 hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, sikap Anda terhadap pola hidup sederhana. Yang kedua, tindakan-tindakan Anda terhadap pola hidup sederhana. Sikap Anda ditentukan oleh rasa syukur terhadap hal-hal kecil yang Anda punya. Yang kedua, sikap Anda ditentukan oleh komitmen Anda terhadap usaha untuk menerapkan pola hidup sederhana. Dan yang ketiga adalah Anda tidak ikut-ikutan dengan gengsi-gengsian, tidak perlu melihat kiri kanan di tetangga-tetangga Anda. Itu sikap Anda, itu sikap kita. Yang kedua, tindakan atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Untuk memperoleh pola hidup sederhana, 1.
latihan membuat catatan keuangan. Tadi saya sudah berikan contohnya, tapi itu hanya bisa berhasil apabila Anda lakukan secara rutin. Anda harus berkomitmen untuk setia kepada catatan keuangan Anda. Kedua, belanjalah sesuai dengan urutan prioritas. Yang ketiga, kendalikan belanja Anda, kontrol belanjaan Anda, jangan berlebihan. Yang keempat, sederhanakan makanan. Dan yang kelima, sederhanakan pakaian Anda. Dengan menerapkan dua hal ini, sikap dan tindakan, disertai dengan uraiannya masing-masing, saya yakin Anda bisa hidup bahagia dengan menerapkan pola hidup sederhana. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.